dipersembahkan oleh Pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menepis adanya pembicaraan Pilpres saat bertemu Surya Paloh selama 2,5 jam. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sependapat dengan Surya Paloh bahwa kasus yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate tidak diintervensi oleh kekuasaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendadak mendatangi Nasdem Tower pada Rabu malam, beberapa jam setelah Kejaksaan Agung menahan Menkominfo Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi proyek BTS. Anies bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan pengurus lain. Dalam pertemuan yang digelar secara 2,5 jam itu, Anies menceritakan tentang sikap dan prinsip Surya Paloh terhadap masalah yang tengah dihadapi Nasdem. Betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini, saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Bismillah, jalan terus. Oke, itu aja. Makasih ya. Siap. Ya, makasih Pak Anies. Sama seperti Surya Paloh, Anies juga punya keyakinan bahwa kasus yang menjerat anak buah Presiden Jokowi itu murni penegakan hukum. Kalaupun berkembang opini kasus Plate adalah skenario kekuasaan, Anies berharap itu tidak benar. Bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar. Betul kan? Saya rasa saya mengutip itu mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral. Kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali tidak bicara soal itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak diatur tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Baik Kejagung ataupun Istana sudah menegaskan tak ada intervensi politik atau kekuasaan di balik kasus yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Namun, mantan Wamenkumham Denny Indrayana menilai sebagai sebuah opini kasus yang menjerat Plate sulit untuk dipisahkan dengan nuansa politik. Apalagi, belakangan Presiden Jokowi menganggap bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri. Kalau penegakan hukum anti korupsinya kepada siapapun tentu harus kita dukung dan berdasarkan dua alat bukti yang sah. Tidak bisa keluar dari pertimbangan hukum tersebut. Kalau ada dua alat bukti yang sah minimal, maka siapapun, apapun afiliasi politiknya memang tidak boleh lepas dari jerat tindak pidana termasuk korupsi. Tapi kalau penegakan hukum itu kemudian menyasar kepada oposisi, lawan politik, dan tidak tajam kepada koalisi, kawan politik, itu yang kita sayangkan. Nah ini yang terakhir ini akan mudah dibaca oleh publik bahwa ini adalah bagian dari tekanan kepada Partai Nasdem yang sudah berpisah jalan dengan Presiden Jokowi dalam pemilihan Presiden 2024. Sekalipun opini itu masih berkembang, Partai Nasdem yang jelas menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung. Apalagi sejak partai ini didirikan, Nasdem siap menjadi garda terdepan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Tim Liputan Metro TV.